yang bukan hidup, yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejarah. Saya udah makin yang membelah, yang terikat pada mustahil terjadi karena kuasa yang pegang yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi yang terikat pada mustahil terjadi karena kuasa yang pegang yang bukan jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Tuhan yang besar, yang tak berganti dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Puji masalah kemenangannya, bukan Tuhan yang hebat, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Puji masalah kemenangannya itu. Yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Puji masalah kemenangannya, bukan Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Puji masalah kemenangannya itu. Terima kasih untuk hadirat Bapak, kami bersyukur Tuhan baik dan mengasihi kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan bertahan dari setiap pujian yang mendengarkan. Terima kasih untuk pembaharuan. Terima kasih untuk restorasi dalam pribadi atas pribadi ketika kami menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan dengar benih firman Tuhan, biar benih ini tertancap dalam hati kami, berbuah lebat menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, saudara semua. Kalau ada orang Batak yang tidak memahami bahasa Ambon, anggap saja ini ibadah minggu terakhir, ibadah Ambon. Jadi bisa ngerti bahasa Ambon. Sama-sama saudara, kita buka di Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2 saja. Itu jam cepat ya. Sekarang 5:30 lewat. Oke. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Lembaga Alkitab memberi judul pokok anggur yang benar. Akulah pokok. Sudah dapat semua? Kalau yang belum bisa baca buka Alkitab, lihat aja di sini. Sama-sama kita baca yang kencang. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, Bapa ialah pengusahanya.
Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, kenapa Tuhan Yesus menggambarkan tentang anggur? Karena di sana di Israel itu identik dengan pertanian anggur dan terkenal dengan minum anggur. Sehingga dulu waktu bapak angkat saya, beliau seorang gembala, pulang dari Israel bawa anggur. Saya yang minum dan tidak mabuk, karena anggur yang dibawa sama bapak angkat saya itu alkoholnya rendah, tapi sehat. Jadi kalau bapak ibu yang sudah melahirkan atau sehabis melahirkan minum anggur itu sehat. Khusus untuk ibu-ibu ya yang mau melahirkan, cari anggur Israel ya. Nah, saudara, digambarkan di sini bahwa ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, yang pertama dipotong, dan setiap ranting yang berbuah, yang kedua dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saudara, gambaran kehidupan kita sama seperti pohon anggur ini. Dikasih perumpamaan, jadi kehidupan kita itu adalah seperti pohon anggur yang memang ada di sebuah iklim. Kalau di kita di Indonesia iklimnya tropis, sementara di sana karena ada anak saya, kakak laki-laki saya nomor 2 punya anak, dia dikontrak sama bangsa Israel, dia lagi kerja di sana selama 1 tahun dikontrak, dan setiap hari dia mengupdate foto-foto di sana. Saya lihat foto-foto yang dia update di grup keluarga itu semuanya tandus. Tapi yang saya heran ketika dia mengupgrade update tentang paprika, kemudian tentang apa yang biasa puasa makan ini, kurma, lalu kemudian anggur. Saya tanya sama dia, biasa saya panggil Nyong, itu di sana padahal panas tandus begitu, udah kayak kota Kupang. Karena saya sudah injak Kupang, saya tahu tandusnya seperti apa. Tandus seperti itu, gambaran saya tuh Israel itu tandusnya tuh kayak Kupang, karena memang tandus banget Kupang. Lah, kok bisa anggur itu tumbuh di sana? Ternyata orang Israel itu akhirnya di atas rata-rata, saudara. Jadi anak saya itu dia bilang nanti panggil saya nanti saya akan pergi ke sebuah pertanian, karena dia insinyur pertanian. Kalau berangkat ke sana harus punya spesialis ya. Jadi dia harus punya skill. Nah, karena sarjana pertanian dia diambil di sana, lalu dia masuk di bawah bunker. Saudara, di bunker itu ternyata ada banyak tumbuhan, termasuk salah satu paprika itu. Paprika kuning, paprika hijau, dan paprika merah. Semua siap panen. So, yang saya tadi bilang itu termasuk anggur, itu semua siap panen di bawah bunker. Dan saudara, cara nanamnya tuh nggak kayak kita di sini. Ternyata itu aneh banget. Di mana-mana airnya di bawah kan ya. Di mana-mana kalau tanam airnya bawah, ini di atas. Mula balik di dunia. Saya begini, ini bagaimana metodenya? Dan saya diberkati dengan setiap video yang dia lihat. Dan saya menggambarkan kayak gini nih, kehidupan kita kalau tidak ada di sumber air itu, maka kita tuh nggak ada buah, kita itu nggak ada hasil. Nah, kemarin kami pergi ke pantai, terus saya jalan di sepanjang tepian itu ada pohon mangga, pohon pisang, ada mangga juga sih, tapi yang paling banyak itu jati. Lalu saya bilang begini, kita kelakar dalam mobil, terkadang hidup kita itu harus seperti pohon-pohon di sampingnya. Ibu Rika udah ketawa karena dia di dalam mobil, dia korban dari terkadang. Terkadang kita ini harus seperti pohon-pohon yang ada di tepi aliran air. Kita butuh asupan air, supaya kita tetap sedang bertunas, berbuah. Dan saya perhatikan setiap pohon-pohon jati itu begitu subur sekali di tepian aliran air itu. Maka saya menggambarkan kayak Mazmur bilang, kehidupan orang yang takut akan Tuhan itu diberkati seperti di aliran air, di tepian aliran sungai. Nah, saudara, pokok anggur ini berbicara tentang kehidupan saudara dan saya yang melekat dengan apa? Tadi?
Ya, jadi tidak bisa kemana-mana. Dan di Bilanton bilang ayat 1 dan 2 langsung, akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Aku menggambarkan Tuhan Yesus pokok anggur yang benar. Setiap ranting padaku, jadi saudara dan saya emang harus benar-benar tertancap di pokok anggur yang benar itu, yaitu Tuhan Yesus. Seperti gambaran tadi yang saya bilang, pohon jati berada di tepian aliran sungai, dia berada di sumber yang tepat sehingga dia punya akar di bawah itu kuat. Jadi setiap orang yang mau tebang pohon jati, dia tidak cabut seperti orang di kampung kayak saya cabut singkong langsung dengan akar-akar, karena yang dimakan akar. Pohon jati saudara cabut, bepatilah sampai ayam tumbuh gigi nggak bisa. Nah, hidup kita itu harus keras seperti gitu, berakar kuat di bawah. Akarnya harus kuat. Kalau akar kuat di bawah, hey bro, coy, badai sekuat apapun saudara, kita tetap kokoh. Karena kita berada di sumber air yang tepat. Nah, pohon jati saudara, kalau saudara pergi ke sana lalu saudara cabut seperti tadi gambaran singkong tadi, atau ubi saudara tinggal cabut panen sana sini. Siapa sini pernah berkebun? Nah, kalau cabut singkong atau cabut apa aja, nah langsung cabut kan? Karena dia punya batang kan hanya, apalagi cabai cuma kecil-kecil. Kalau mau pingin tanam yang lain lagi, tanahnya mau dipakai kita cabut lagi, nanam yang baru lagi. Yang ini pohon jati saudara cabut, bapatela, kagak bisa. Saudara cabut sampai saudara menggigil 40 hari 40 malam lebih dari itu. Nanti orang bilang saudara begini. Tidak akan tercabut. Gambaran hidup kita harus seperti itu. Kita punya akar yang kuat. Nah, akar ini kita dapat dari mana? Dari sumbernya. Sumbernya siapa? Yesus. Karena kalau kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, biar badai sekecang apapun kita nggak bakal goyah. Nggak bakal. Karena akar kita udah kuat. Yang pertama, jaga akar dulu nih. Karena kalau akar kuat, badai sekeras apapun nggak bisa, maka pasti kita akan menghasilkan buah. Karena kita tinggal di bawah pohon anggur itu. Lalu saudara, ada lagi. Ketika akar kita kuat, tidak sampai di situ aja. Sekalipun kita ada di tepian aliran sungai, tidak sampai di situ. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ini gambaran anggur. Kalau saudara lihat di YouTube video, saya pernah bawa firman Tuhan ini, tapi dalam versi lainnya. Saudara lihat di video bagaimana orang menanam anggur, kalau tidak berbuah maka di. Nah saudara, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, artinya kehidupan saudara dan saya yang melekat dengan Tuhan yang tidak berbuah, kehidupan kita, rohani kita yang tidak membuat pertumbuhan rohani kita itu. Contoh, saya kasih contoh. Maaf kata, saya kasih contoh. Dan contoh ini sering saya pakai di persekutuan. Tapi sih tentara saya selalu pakai. Contoh, maaf kata kalau ada yang merokok di sini, saya minta ampun. Saya tidak menghakimi saudara, itu hak saudara. Tapi satu hal saya mau bilang saudara, kalau yang bagian ini tidak membawa saudara untuk bertumbuh, itu yang dibilang. Coba tolong, yang dibilang ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Artinya begini, saudara tidak dipotong. Nah, ranting yang bagian ini tidak berbuah, kita anggap bukan merokok, kita ambil yang lain. Kalau saudara tukang judi, ini ranting yang tidak berbuah karena rohani saudara tidak dibangun di situ. Kita ambil lagi lain. Saudara, ada yang bisa jawab? Saya cuma mau tanya aja. Mungkin saudara ada yang berbuat dosa di bagian itu. Apa? Togel. Nanti saya cerita lucunya. Togel contoh, ini sering sebut. Di bagian ini yang membuat saudara tidak bertumbuh, akan dipanggil. Dan saudara tidak bisa komplain sama Tuhan. Sekalipun cuaca iklim panas, anggur itu kan di tempat yang iklimnya adem. Apa sih kita bilang? Cuacanya lembab. Lembab. Nah, di sini mau cuaca apapun, kalau saudara tidak berbuah, tetap dipotong sama Tuhan. Nah, bagian ini kalau saudara sudah dapat togel misalkan, saudara dapat 5170. Saudara dapat besok lagi 2030. Saudara dapat ketagihan lagi besok 4383.
udah dapet gila, gue dapet banyak, gue beli rokok. Ini dosa berurutan. Gue beli rokok. Besok lagi saudara dapet lagi, saudara bilang, gue mau pergi dugem gitu. Ini yang tidak berbuah, Tuhan potong. Kalau itu tidak membuat saudara bertumbuh, Tuhan akan pangkas. Dan saudara tidak bisa komplain. Saya pribadi juga begitu, saudara. Saya nggak merokok, saya nggak minum minuman keras, saya nggak pasang togel. Mimpi iya, saya nggak pasang togel, saudara. Tapi ada bagian lain yang selalu saya bilang, di mana saja antara saudara dan saya, kita tidak saling tahu. Benar? Saudara tidak tahu saya tidak tahu saudara. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya punya minus, saudara punya minus. Makanya saya bilang kita tidak menghakimi di dalam ini, karena itu dia. Kita harus saling bagus sayang. Ya kan? Nah, ini kalau tidak berbuah, Tuhan pangkas hidup saya. Diri saya juga dipangkas sama Tuhan habis-habisan. Supaya apa? Menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, karena akarnya matang di dalam. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mimpi bapak saya datang bawa buah kelapa muda 3. Saya potong itu kelapa muda, bapak saya sudah meninggal. Ini nyata, saudara. Saudara jangan ada yang ketawa ya. Waktu saya potong buah pertama, itu ada tulis begini, Y.2. Saya bangun itu pukul 1:07. Terus saya bangun, saya kaget, saya ke kamar mandi, saya begini, Tuhan terima kasih. Sekalipun bapak saya sudah di sana, tapi sekiranya ya kita nggak tahu ya kehidupan di alam sana. Tapi kayak saya rasa tenang banget. Emang kayak seakan-akan dilihat sama orang tua gitu. Percaya nggak percaya itu mimpi ya. Saya belah itu kelapa yang beliau kasih, beliau pegang pepaya di sini sama kelapa. Terus dia bilang, Desi, ini pepaya udah mau matang, simpan, jangan sampai orang tahu. 1. Yang kedua, 3 buah ini kamu belah makan sampai puas. Sebelah buah yang pertama itu angka, saudara, tulisannya gini 5170. Yang kedua, saudara, benar. Yang kedua, sabar dulu, jangan berdosa dalam nama Yesus, saya penting kalian ya. Dengan yang kedua saya itu beberapa hari yang lalu, saudara. Yang kedua 333. Nah, saya kan sudah khotbah itu di sini kemarin kan, tentang nomor telepon. Yang ketiga 5160. Saudara tahu, waktu saya bikin status saya, ada yang pasang. Dan yang pasang itu ada di keluarga saya di sana, saudara. Walaupun keluarga jauh sih. Dia screenshot itu, dia punya togel Hongkong katanya gitu. Aduh, saya lupa simpan itu, soalnya udah, kan saya nggak simpan nomor mereka kan. Jadi kakak saya gini, astaga Des, dipasang lah dia. Terus kakak dapat dia 10 juta. Pak percaya 4 angka, saudara. 5170 itu 7150. Segini. Terus dia begini, aduh Ipen, kaki sedikit lagi. Dia bilang itu 333 sama 5160, kita tunggu sampai berapa hari nih, kita tahan akan saja. Saya nggak ngerti maksud dia. Ini apa nih, ngomong kosong banget sih. Dan saya nggak tahu selanjutnya, saudara. Karena itu sudah beberapa hari yang minggu kemarin. Tapi saudara 5170 itu benar keluar. Dan saudara mau tahu, saya tuh sering melihat kayak gitu dan saya kasih tahu. Saya cerita aja untuk kakak-kakak saya. Tapi kakak-kakak saya balik cerita ke orang lain lagi. Mereka pasang, saya bilang udah cukup deh, saya nggak mau lagi deh. Karena akhirnya suami saya bilang ini, mah jangan pasang gitu, nanti tarik-tarik orang main judi. Padahal pikiran saya itu cuma kayak rasa bahagia gitu loh, mencurahkan kebahagiaan saya gitu. Sekalinya. Nah itu dia, yang tidak berbuah dipotong sama Tuhan. Saudara yang suka marah, emosi yang tidak jelas, ini selalu saya ulangi, dipotong sama Tuhan. Kalau sudah dipotong, saudara tidak bisa komplain. Karena apa? Saudara harus berbuah di dalam Tuhan. Kalau rohani saudara tidak berbuah, saya pastikan bahwa saudara mengalami mandul rohani. Saudara tahu mandul rohani? Tidak ada buah sama sekali. Udah bertobat bertahun-tahun, tapi biasa-biasa aja. Gak ada sesuatu yang luar biasa. Datang menyembah Tuhan dengan dahsyat, haleluya, lompat-lompat kaki kiri, angkat kaki kanan, angkat. Saudara melakukan itu hanya sebagai agamawi saja, Kristen aja. Tapi kalau tidak berbuah, saudara dan saya dipanggil sama Tuhan, diselamatkan sama Tuhan hanya dengan
dapat, yuk kita harus menjangkau orang lain lagi. Makanya firman Tuhan bilang, kerjakanlah keselamatanmu itu. Saudara tidak harus diam. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara harus bisa bicara sama orang. Tuhan baik sama saya. Tahu nggak, kemarin gue mengalami masalah, tapi Tuhan menyertai gue. Bisa saja saudara bilang, doa gue belum dijawab, tapi gue pastikan gue menantikan itu karena Tuhan menyertai gue. Itu kesaksian-kesaksian itu. Makanya saya bilang, benih itu, saudara masih ingat, benih itu tidak bisa saudara pegang, dan benih itu harus dilepaskan di tanah. Supaya apa? Benih yang dilepaskan di tanah, dia akan bertunas, dia akan pecah, dia bertunas menghasilkan. Makin hari kita rawat, makin bertumbuh akan menghasilkan buah. Hidup saudara dan saya pun seperti itu. Benih firman Tuhan yang kita dapat, kita ambil, lalu kita berbuah di situ, saudara. Kita aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Benih itu harus ada dalam hidup kita. Kita praktekkan, kita berbagi buat orang lain. Nah, itu yang disebut saya berbuah. Jadi saudara nggak egois untuk diri saudara sendiri. Saya juga. Tapi kita harus sama-sama memuridkan. Kita harus sama-sama bisa menjangkau orang lain yang di luar sana yang belum tahu tentang firman Tuhan. Saya bersyukur Pak Rio mana tuh. Beliau itu sesibuk apapun, saya pernah sampai beliau bilang sama saya begini. Aduh Kak, saya berdoa untuk teman saya ini aja. Saya butuh benar-benar energi tingkat dewa. Dia bergumul saudara hanya untuk satu jiwa ini. Satu orang ini aja yang pernah datang ke sini, dia tuh bergumul, berlutut hanya untuk itu aja. Bahkan sampai suatu ketika dia mengajak ke gereja, orangnya nggak ada, dia tuh ngerasa kok kayak nggak mampan gitu loh. Saudara paham nggak? Kok kayak nggak mampan? Saya bilang sama dia, yang penting benih sudah ditabur. Selanjutnya itu urusan Tuhan. Saudara belajar dari ini, Pak Rio. Kenapa saudara? Dia hanya punya tugas menyampaikan. Selanjutnya saya percaya temannya, siapa namanya dulu? Siapa kemarin? Pak Reza. Saya percaya sekalipun dia jauh di sana, tapi benih itu sudah bertunas. Bahkan mereka saudara tidak hanya menyampaikan firman, tapi secara finansial mereka melepaskan berkat. Dahsyat saudara. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan cuma cuap-cuap firman kayak saya cuap-cuap, tapi kalau tidak berbuat, tidak memberkati orang, apa-apa. Gitu kira-kira. Jadi lagi ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap sesuatu yang menghambat saudara untuk bertumbuh, yang menghambat saudara untuk menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan, dan saudara mandul secara rohani, dipotong sama Tuhan. Jangan komplain. Karena Tuhan mau jadikan hidup saudara indah, berbuah. Yang kedua, dan setiap ranting yang berbuah, sudah berbuah, tapi tetap dibersihkan saudara. Bukan berbuah lalu tidak dibersihkan. Kadang ada buah, tapi ada ranting-ranting kering kayak pohon pisang. Kalau sudah buah, ada ranting, dia punya ranting itu. Dan kadang ada ya yang warna coklat-coklat itu udah kering. Harus dibersihin lagi biar buahnya. Itu maksudnya apa saudara kalau di ilmu pengetahuan? Jadi kalau tumbuh-tumbuhan itu pohon, ada ranting di sini, kemudian ada yang kering. Nah ini yang harus kita tarik supaya asupan itu dia langsung ke yang hijau-hijau itu ya. Tapi kalau ada yang di sini kita nggak tarik, yang di sini kasihan. Nah kita harus tarik supaya asupan gizi yang dari bawah itu akar dia langsung ke atas semua, jadi merata. Seperti itu kira-kira. Nah, sudah berbuah, firman Tuhan bilang bahwa dibersihkan lagi. Tidak berbuah dipotong, berbuah dibersihkan lagi. Berarti hidup kekristenan itu keras. Tuhan butuh orang Kristen yang murni, tulus, suci, kudus. Tidak biasa-biasa saja. Tuhan punya standar itu tinggi. Kita ini kalau dipikir-pikir, saya tadi penyembahan, gak ada apa-apa.
apa-apanya. Saya ngerasa diri, ada apa-apanya. Siapa sih? Tak berdosa. Kayak lagu bilang, jatuh bangun aku. Jangan. Jangan. Jatuh, ya benar saudara. Bangun aku mengejar dosa. Bukanmu ya. Namun diriku tak pernah peka. Bukan sih. Ya, terkadang kita mengejar sesuatu yang kita ingini, tapi kita melukai hati Tuhan. Kita ingin sesuatu yang berharga, kita minta sama Tuhan, tapi ketika Tuhan meminta sesuatu yang berharga dalam hidup kita komplain, kita bilang sabar Tuhan. Sabar. Sampai di situ stop dulu ya. Tunggu. Nah, Tuhan bilang, saya mau buat supaya kamu berbuat sabar. Lagi enak. Lagi enak. Kan? Nah, sabar Tuhan, sabar. Lagi enak, lagi sedap. Jangan dulu Tuhan. Tuhan mau tarik, aduh sakit sekali. Sabar Tuhan. Tapi ketika datang mau minta berkat, mau minta kesembuhan, mau minta mujizat, pemulihan, Tuhan, aku mau berkati apa dengan Tuhan. Apa butuh berkat 1 miliar Tuhan? Oh haleluya. Besok Tuhan kasih 1 miliar. Lupa lagi. Karena sudah kaya dia harus lupa ini. Oh, begitu memang hidup orang manusia, sudah begitu, sudah itu DP hukum di dunia. Tapi kita yang ada di sini di tempat ini, saya percaya benih ini tertancap di hidup saudara dan saya. Kita makin hari makin indah di hadapan Tuhan. Sudah bersih, dipangkas sama Tuhan, lebih bersih lagi, lebih berbuah banyak. Nah saudara, gambaran kehidupan kita seperti itu. Jadi kalau sudah punya akar, lalu dibuat sama Tuhan, ranting-ranting dipotong, kemudian dibersihkan lagi yang sudah berbuah, jangan pernah komplain. Seberat apapun yang Tuhan buat untuk hidup rohani saudara dan saya, jangan pernah komplain. Seenak apapun kehidupan di dunia ini, saudara harus ingat bahwa apakah kehidupan di dunia ini membawa saudara menuju pada rohani yang baik atau tidak. Kalau tidak menghasilkan buah, saudara harus direlakan untuk dipangkas, dipotong. Saudara harus merelakan itu untuk dipangkas. Rela dibersihkan, rela dipangkas. Sehingga rohani saudara dan saya tidak seperti bonsai yang mini. Sudah pernah lihat bonsai? Dia hanya bertumbuh mini, segitu aja. Nggak ada naik ke atas lagi. Kecil begitu saja. Tidak memiliki iman yang kerdil. Lalu rohani saudara tetap bertumbuh lebat. Lalu jangan lupa bicara untuk setiap orang yang saudara temui. Ceritakan tentang perbuatan Tuhan yang hebat. Itu adalah buah yang harus saudara lakukan. Ceritakan buat orang-orang yang tidak seiman bahwa luar biasanya Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Ngomongin ketika saudara menyembah, kalau ada rema yang Tuhan kasih, ngomongin untuk orang, Tuhan baik. Kamu tahukah, aku ini lagi tertekan, tapi Tuhan sangat baik. Kalau aku menyembah, Tuhan sentuh hatiku, rohku, aku menyadari bahwa Tuhan sangat baik. Ceritakan itu buat semua orang. Saudara harus berbuah. Saya mau tanya yang paling terakhir. Berapa banyak di antara Bapak Ibu jemaat Tuhan yang tiap hari di dalam rumah tangga membangun mesbah dengan Tuhan? Angkat kaki, angkat tangan. Siapa yang tiap pagi berdoa angkat tangan? Siap, oke. Supaya akar saudara kuat, itu yang harus saudara bangun. Kemudian supaya saudara punya akar tambah kuat, saudara harus bisa baca firman. Lebih kuat lagi, saudara harus bisa berrelasi dengan semua orang, menguji semua kehidupan saudara, setiap orang bahwa tahan uji nggak, tahan bandingan nggak. Ketika saudara digesek, tetap mengasihi. Itu yang disebut berbuah. Saya berharap saudara dan saya mulai saat ini kita bisa menceritakan semua kebaikan Tuhan, mujizat yang Tuhan bekerja dalam hidup saudara dan saya, sehingga banyak orang diberkati lewat hidup kita. Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri.
Jadi jangan lupa satu saja, rela dibersihkan oleh Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwa.